ini. Dan saat ini Tuhan izinkan saya dengan tante saya, itu ada ibu saya, itu ada tante saya, Ibu Koni adalah kakak dari Bapak Gembala di tempat ini, Pak Konrad Supit. Kita akan dengar kesaksiannya, tapi sebelum itu kita lihat firman Tuhan, dasar daripada kesaksian Ibu Koni. Itu sebabnya tidak ada yang kebetulan. Pada waktu kemarin kami kumpul keluarga sudah kurang lebih hampir 2,5 tahun saya juga tidak berjumpa dengan tante saya dan mendengar kesaksian. Tapi saya percaya ini adalah waktu yang luar biasa, karena hari ini kita akan mengerti siapa kita di hadapan Allah. Kita mengerti supaya kita nggak main-main jadi orang Kristen, supaya kita nggak sembarangan jadi orang Kristen, karena saudara dan saya ada nilai yang besar bagi Tuhan Yesus. Buka sama-sama Keluaran 19 ayat 5. Tolong dibantu multimedia, Keluaran 19 ayat 5. Dan firman Tuhan ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca, Bapak Ibu akan mengerti siapa kita. Ayo 1, 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri. Terus, dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empuknya. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara lihat, jadi sekarang kita nggak cuma temannya Allah, bukan cuma sahabatnya Allah, tapi Allah katakan engkau harta kekayaanku sendiri. Bapak Ibu, kalau bicara harta, ini bicara aset. Kalau bicara harta, apalagi kita pakai baju kayak begini, seringkali kita anggap remeh. Ini bukan harta saya, ini cuma sekedar pelengkap. Tapi kalau kita bicara rumah mewah, itu hartaku. Bicara mobil mewah, itu hartaku. Bicara deposito yang anggaran, itu hartaku. Bapak Ibu bayangin, kita ini Allah yang nyatakan. Bukan kata saya, tapi firman Tuhan yang katakan. Engkau adalah harta kesayanganku. Enggak cuma asetnya Allah, tapi kesayangannya Allah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dan Tuhan nyatakan, saya ini bukan yang biasa-biasa, bukan presiden Indonesia, bukan presiden Amerika. Saya ini yang mempunyai kerajaan, yang punya bumi ini. Dan saudara saya adalah harta yang empunya. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita lihat, kemarin minggu lalu ketika saya mau khotbah ini, saudara, saya nggak bisa berdiri. Jam 9 saya mau berangkat, tiba-tiba dapat goncangan yang sangat besar di dalam hidup saya. Suami mau berangkat khotbah sama-sama jam 9. Saya mau berangkat khotbah jam 9, ada goncangan. Jemaat gak ada yang tahu. Ketika saya mau naik mimbar, ini ada Om Max di situ. Dia bingung lihat saya usap-usap. Saya nggak mau nangis dilihat jemaat. Saya panjangin doa supaya nggak ada yang lihat. Sahabat saya yang lihat, dia kasih tisu. Saya lap tisu. Saya nggak mau berhenti berdoa sebelum mata saya normal kembali. Ketika saya sudah kuasai diri saya untuk tidak keluar air mata, Bapak Ibu, baru saya aminkan. Kaki gemeter, Bapak Ibu. Goncangannya besar banget. Padahal saya mau khotbah tentang firman ini. Bahwa aku ini harta kesayangan Tuhan. Asetnya Allah. Harusnya saya dimanja-manja. Bahkan kalau kita pikir saya ini hamba Tuhan. Saudara orang pilihan. Yesus mati bersama saya. Tapi goncangannya luar biasa. Minggu ini saya dapat jawaban. Kenapa Allah izinkan goncangan itu? Kenapa harta kesayangan Tuhan hadapi goncangan yang bukan cuma satu kali, goncangan. Dan ketika saya ketemu tante saya di restoran, saya bilang, saya manggilnya Mama Kon, tolong bersaksi. Nyatakan siapa Yesus. Saya tahu goncangan yang dialami gak gampang dalam usianya. Tapi lihat Yesus. Saya tahu tante saya adalah harta kesayangan Allah. Di keluarga Supit, tante saya yang pertama kenal Yesus. Melayani Pak Konrad. Dan akhirnya lihat jiwa-jiwa dimenangkan. Melayani saya, lihat akhirnya jiwa-jiwa. Melayani ibu saya, lihat jiwa-jiwa. Kalau bukan karena asetnya Tuhan gak mungkin. Tapi tante saya ngambil goncangan. Yang kalau dipikir, orang bilang mana Tuhanmu. Orang pikir mama berdoa. Tante saya berdoa bolak-balik. Pelayanan, ibadah setianya luar biasa. Tapi lihat goncangannya. Hari ini mendapatkan jawaban buat saya. Saya dapat firman Tuhan, buka sama-sama
sebelum tante saya bersaksi. Mazmur 46 ayat 2. Kalau Alkitab ada ayat 1, ayat 2. Bunyinya demikian. Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini jawaban yang saya terima. Ketika saya turun dari mimbar, saya bilang firman itu pedang bermata dua. Bukan hanya buat jemaat, tapi minggu ini saya dapat firman Tuhan. Benar saya digoncangkan dengan badai yang luar biasa. Sampai kaki gemetar saya dengan suami, saya katakan kita harus tetap berkhotbah. Saya bilang sama suami, jam 9 saya harus berkhotbah. Rumah saya di Kemang, khotbahnya di Raden Saleh, saudara. Saya berdoa, Tuhan saya akan tetap khotbah. Engkau tempat perlindunganku, Engkau penolongku. Saya katakan iblis dengar. Badai apapun, goncangan apapun yang Engkau berikan, jiwa berharga. Saya akan tetap bawa jiwa hari Minggu ini. Saya akan tetap bawa jiwa. Kami berangkat, saudara. Tidak mudah untuk berdiri. Berdiri aja saya hampir geletak, saudara. Karena goncangnya luar biasa. Tapi minggu ini, Yesus kasih kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu Koni Arya boleh maju ke depan. Kita dengar bagaimana orang kesayangan Tuhan, harta kesayangan Tuhan, mendapat goncangan yang luar biasa. Ada mic lagi? Shalom. Shalom. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan